Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sejarah Indonesia kita tentang integrasi Nusantara pada masa pengaruh Islam. Jadi dipahami baik-baik ya materi ini. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Dapat dilihat berikut ini peta penyebaran agama Islam di Indonesia. Dapat dilihat dari peta tersebut, secara geografis, Kepulauan Nusantara terletak di jalur lalu lintas perdagangan internasional, yaitu India, Nusantara, Cina, dan sebaliknya. Hubungan dagang inilah yang kemudian mengakibatkan masuknya pengaruh Hindu-Buddha dan Islam di Kepulauan Nusantara. Masuknya pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam di Nusantara semakin meramaikan perdagangan di Nusantara dengan tumbuhnya kota-kota dagang di wilayah ini. Ditambah lagi dengan seiring pesatnya penyebaran Islam, muncullah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kepulauan Nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau menyebabkan beberapa daerah pantai memegang peranan penting di bidang politik dan ekonomi. Dan masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Melalui perdagangan tersebut, agama dan kebudayaan Islam berkembang pesat di Nusantara. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam baik di Jawa, Kalimantan, Sulawesi maupun Maluku, serta daerah pesisir yang menjadi pusat kekuasaan Islam. Perkembangan Islam di Indonesia dengan pertumbuhan kota-kota di beberapa wilayah, baik kota pelabuhan maupun ibu kota kerajaan, mengakibatkan menumbuhkan kota-kota bercorak Muslim di pesisir utara dan timur Sumatera, seperti di Selat Malaka, bahkan sampai ke Ternate dan Tidore. Perdagangan dan pelayaran laut memegang peranan yang sangat penting sebagai jalur hubung antar penduduk. Laut dapat digunakan sebagai penghubung sekaligus pemersatu penduduk yang tinggal di Kepulauan Nusantara. Masuknya pengaruh Islam membuat pelayaran dan perdagangan di Nusantara semakin ramai dan mengalami masa kejayaan pada abad ke-15 dan 16. Pada abad itu, terjadi hubungan dagang antara penghasil barang dengan pusat-pusat penjualan barang dagangan. Kota-kota pelabuhan yang tumbuh pada masa kerajaan Islam menjadi pusat pertemuan para pedagang yang datang dari berbagai pulau dengan latar belakang budaya yang berbeda. Selain itu, pada masa pengaruh Islam di Indonesia, para pedagang Islam menjadi motor penggerak terjadinya proses integrasi. Hal ini dikarenakan ajaran Islam tidak membedakan manusia baik berdasarkan kasta, agama, maupun etnis. Integrasi tersendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Sedangkan Islam dan proses integrasi melalui 3 proses, yaitu peranan para ulama dalam proses integrasi, peranan pedagang dalam proses integrasi, dan peranan bahasa dalam proses integrasi. Seperti pada materi yang sudah disampaikan bahwa peranan ulama itu memiliki peranan besar dalam proses integrasi atau penyebaran agama Islam di Nusantara. Seperti peranan para tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat serta mendirikan pesantren-pesantren di berbagai daerah.
Sedangkan peranan para pedagang yang sudah tadi disampaikan di awal video. Nah, yang terakhir, peranan bahasa dalam proses integrasi. Jadi, peranan bahasa dalam proses integrasi. Bahasa merupakan sarana pergaulan. Bahasa Melayu digunakan hampir di semua pelabuhan-pelabuhan di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu sejak zaman kuno sudah menjadi bahasa resmi negara Melayu atau Jambi. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi dan bahasa ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dalam prasasti Kedutaan Bukit tahun 683 Masehi dan prasasti Tulang Tuwo 684 Masehi dan prasasti Kota Kapur tahun 685 dan prasasti Karang Barahi tahun 686 Masehi. Pada perdagangan di daerah-daerah sebelah timur Nusantara, juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dengan demikian, berkembanglah bahasa Melayu ke seluruh Kepulauan Nusantara. Pada mulanya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa dagang, akan tetapi lambat laun bahasa Melayu tumbuh menjadi bahasa perantara dan menjadi bahasa pengantar di seluruh Kepulauan Nusantara serta di berbagai daerah lainnya. Agama Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara mengajarkan kebersamaan dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. Islam mengajarkan persamaan dan tidak mengenal kasta-kasta dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, datangnya pedagang-pedagang Islam di Indonesia mendorong berkembangnya tempat-tempat perdagangan di daerah pantai. Tempat-tempat perdagangan itu kemudian berkembang menjadi pelabuhan dan kota-kota pantai, bahkan kota-kota pantai yang merupakan bandar atau pusat perdagangan berkembang menjadi kerajaan Islam. Cukup sekian pembahasan kita tentang integrasi Nusantara pada masa pengaruh Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.